Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kami seorang ibu yang penuh belas kasih, penuh cinta, dan penuh rahmat. Ia selalu menolong kami dalam situasi apapun. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga Bunda Maria menjadi teladan kami dalam mengikuti putramu Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita merayakan hari raya hati tersuci kudus Yesus. Ya. Hari ini kita merayakan hati tersuci ibunya. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Bunda Maria sejak awal dilindungi dari segala dosa, dijaga dan dipelihara dari segala dosa sejak awal kehidupannya. Immaculata Conception, dikandung tanpa dosa. Hal ini mengingatkan kita akan dosa manusia pertama yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Jadi Maria dibebaskan, dilindungi supaya dia tidak mendapatkan dosa dari manusia pertama yang kita terima sebagai keturunan Adam dan Hawa. Dengan Maria dibebaskan dari dosa asal itulah, dilindungi dari dosa asal itulah, maka Maria tidak berada dalam kuasa dosa. Ya, tidak berada dalam kuasa dosa, tetapi dia sungguh-sungguh murni sejak awal dan ia layak dan pantas menerima tubuh Kristus, menerima Roh Kudus dalam hatinya. Dan itulah yang menjadi dasar fondamen dari iman kita, bahwa Yesus adalah yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari kemanusiaan kita, bukan dari manusia Yosef, tetapi dari Roh Kudus. Ya. Dan ini bagi kita merupakan suatu kekuatan, suatu lambang, suatu simbolisme bahwa Allah sungguh-sungguh mempersiapkan dengan begitu baik dan begitu sempurna. Ya, dengan Bunda Maria tanpa dosa, maka Bunda Maria diberi tugas yang begitu luhur dan mulia sehingga karya Tuhan tidak gagal lagi, dalam tanda petik ya. Kalau misalnya Maria sudah dikandung dengan dosa, seandainya itu terjadi ya, maka bisa kemungkinan kegagalan itu dapat terjadi. Seperti kita yang jatuh dalam dosa dan kembali lagi jatuh dalam dosa dan berkali-kali jatuh dalam dosa karena kita mendapatkan benih-benih kelemahan dan keterbatasan itu dari kemanusiaan kita. Dan Maria tidak. Maka ketika dia mengatakan ya kepada sabda Tuhan, fiat voluntas tua, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dari kesetiaan itu terus dijaga dan dipelihara sampai akhir kehidupannya. Ya. Dan itulah menurut kita semua bahwa kita memiliki suatu teladan yang kuat bahwa seorang Maria, seorang Yesus yang tanpa dosa, dan mereka berdua sungguh-sungguh melakukan, menjawab tawaran Tuhan itu dengan setia. Bahkan seorang penulis mengatakan Santo Yosef pun sebetulnya dan selayaknya juga dipelihara, dijaga dari segala dosa. Ya, tanpa dosa asal, meskipun tidak dinyatakan di dalam dogma, tetapi dia yakin bahwa Santo Yosef juga adalah orang yang sungguh-sungguh dibebaskan dari dosa seperti Bunda Maria. Ya, tapi itu soal misteri Allah lah, bagi kita tidak terlalu penting. Yang penting bahwa seandainya pun Santo Yosef tidak mendapatkan seperti yang nyata sekarang, itu juga mau menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa meniru seperti Santo Yosef, gitu kan. Kemanusiaan kita bisa mendapatkan kekuatan juga untuk setia di dalam sampai akhir kehidupannya, ya, sampai akhir pernyataan ya dan terus ya. Ya, maka Santo Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus kita hanya bisa mengatakan ya dan tidak ada tidak di dalam jawaban kita. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa
Kita hanya di dalam Tuhan hanya bisa menjawab ya dan ya dan ya. Ya. Tetapi de facto kita bisa mengatakan ya dan tidak. Dan itulah kelemahan dan keterbatasan manusia dalam diri kita, karena kita menanggung dosa asal yang meskipun sudah dihapus oleh surat dengan baptisan, tetapi kita lihat akibat dari dosa asal itu tetap terjadi pada kita. Makanya itu, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang Tuhan sungguh berikan kepada kita, ya, bahwa kita boleh dan layak memiliki pelindung yang sungguh luar biasa, yang selalu menjaga dan memelihara kita dalam kemurnian hatinya. Ya, kemurnian hatinya adalah bahwa dia hanya mau menjalankan, maknanya apa? Kemurnian hati itu, tersuci itu, dia hanya mau menjalankan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi, Bunda Maria dan Yesus makanannya adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Dan itulah yang harus menjadi juga perjuangan dan pergulatan kita sebagai manusia, yaitu kita menjalankan hanya kehendak Tuhan. Tidak kehendak yang lain, bahkan tidak kehendak diri kita sendiri. Ya. Karena itulah saudaraku terkasih, semoga pada peringatan Santa Perawan Maria yang tersuci ini, kita diajak untuk taat kepada kehendak Tuhan. Kita diajak untuk menjalankan kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, bukan kehendak orang lain, bukan kehendak kekuatan-kekuatan lain di dalam diri kita. Dan Maria selalu menolong dan membantu kita. Dan kita layak dan pantas mengikuti Bunda Maria dan juga mengikuti Santo Yosef. Ya, karena Santo Yosef lah yang kalau dikatakan, tadi saya mengatakan bahwa dia tidak dibebaskan atau dari dosa asal, dan dia sebagai manusia seperti kita juga. Kita mengikuti dia seperti manusia biasa, dan dia berjuang untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ya, semoga peringatan Bunda Maria dikandung Bunda Maria tersuci ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk mengikuti kehendak Allah di atas segala sesuatu. Dan Bunda Maria mendampingi kita untuk memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua di dalam proses kehidupan ini, dan kita terus-menerus berusaha menjadi murni hatinya, murni diri kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Rahmat Tuhan mengasihi Anda dan mengasihi kita semua, dan bagi Anda yang sakit, diberi rahmat dan kekuatan untuk taat kepada Dia, yang satu-satunya Allah yang benar dan membahagiakan kita. Berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.